إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدين. 45 Zuqaku Misra. Zuqaku Misra atau gang di daerah Mesir. Ala ngendika sapa Ibnu Arabi andikane ijtama'a berkumpul sapa jam'un sekelompok minal masyayikh sifate jam'un minal masyayikh kang tetep setengah saking pira-pira masyayikh ale kumpul mau bidakwatin kelawan dakwah, kumpul untuk berdakwah bizukokin ing dalam gang di Misra kang tetep ing dalam kota Mesir. Fakutima mongko den aturaken apa at-ta'amu panganan. Wahtajulan padha ngersakake membutuhkan sapa masyayikh, ngersakake membutuhkan aniatan ing wadah utawa tempat. Wasamma ina uzujajin wasamalan iku ing dalem kono ina uzujadin utawi ana wadah saka kaca. Sifate ina uzujajin jadidin kang anyar. Oida kang den sediakan apa ina uzujajin disediakan lil bauli kanggo nguyuh. Walam yustakmal haliturung den enggo apa mengkono ina uzujajin. Faghurifa fihi fanataqa. Faghurifa mongko den enggo nyiduk apa fihi mengkono aniatu zujajin dadidin. Fanatoko mongko padha ngucap sapa haula issadati mengkono pira-pira masyayikh. Sapa mengkono pira-pira sadah ngucap la akunu wi'aan lil adha. La akunu raana sapa ingsun iku wi'aan wadah kaca. Lil adha krana kotoran. Summa ingkasara nuli pecah apa mengkono wadah nisfaini halidati loro. Faqala mongko ngendika sapa Ibnu Arabi ngendikane sami'tum ma qala. Sami'tum ana ta krungu sapa sira kabeh ma ing ucapan sifate maqala kang wis ngendikan sapa ba'dul masyayikh. Qalu padha jawabi sapa faqalu mongko padha ngendika la mboten. Qala ngendika sapa Ibnu Arabi qala kadza wa qala ghairu hadza aidan. Qala ngomong apa wadah kadza kaya mengkene. Waqala lan matur apa wadah hadza ing liyane iki ucapan aidon halim meneh. Qala ngomong matur sapa Ibnu Arabi wa kadzalan kaya mengkene. Wa kadzalan kaya mengkene. Kam kulubukum akramaha kam ing ping-pira kulubukum utawi ati sira kabeh ku akrama mulyaake sapa kulubukum ha ing wadah. Kulubukum akramaha kulubukum utawi sira kabeh ku akrama wis mulyaake ha ing kulubukum sapa Allah Gusti Allah bil imani kelawan iman. Fala tardau mongko ora ridho sapa sira kabeh antakuna ing yen to ana apa kulubukum ana iku mahallan dadi panggonan dadi tempat linajasatil maksiati kanggo najis kang rupa maksiat wa hubbid dunya lan seneng donya.
Faidul Qadir Salhul Jami'is Shahir ning kitab namanya Faidul Qadir. Sarahnya kitab Hadis Jami'us Shahir. Faidul Qadir itu yang dikarang oleh Imam Abdul Rauf Al-Munawi, juz 6 halaman 405. Kalau Jami'us Shahirnya itu karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nomor 46. Shinun, negara Cina. Shinun, negara Cina. Faqada ahadu mulukis Sin hasatas sam'i. Faqada kehilangan sapa ahadu mulukis Sini. Kehilangan sapa ahadu mulukis Sini salah sijine pira-pira raja Cina. Kehilangan hasatas sam'i ing panca indra kang yoiku rupa pendengar. Hasatas sam'i ing panca indra kang yoiku pendengar. Fabaka bukaan syadidan. Fabaka nuli nangis sapa ahadu mulukis Sin. Bukaan kelawan nangis syadidan kang banget. Fahatsahu julasa'uhu ala sabri. Fahatsa mongko memotivasi mendorong hu ing ahadu mulukis Sin sapa julasa'uhu pira-pira wong dekate ahadu mulukis Sin. Fahatsa mongko gegerai memotivasi ngandani hu ing ahadu mulukis Sin sapa julasa'uhu pira-pira orang dekatnya ahadu mulukis Sin, memberikan motivasi ala sabri ing atase sabar. Wa qalu lahu, wa qalu lan padha ngucap sapa julasa'uhu lahu maring ahadu mulukis Sin. Wa qalu lan padha ngucap sapa julasa'uhu lahu maring ahadu mulukis Sin oleh ngucap alama tabki wa qad ahidna kala taktarisu bin nawaib. Alama tab'i alama ing atase apa tabki nangis sapa sira. Wa qad ahidna hale teman-teman ngerti sapa kita ka ing sira. La taktarisu ora peduli sapa panjenengan bin nawaibi kelawan pira-pira gonta-gantine musibah. Wala tuhinulan ora dateake lemah ka ing sira apa almasaibu pira-pira musibah. Faqala mongkon dijawab sapa raja, jawab lastu abki lil balwa. Lastu ra ono sapa ingsun iku abki nangis sapa ingsun. Lastu ra ono sapa ingsun iku abki nangis sapa ingsun. Lasturana sapa ingsun iku abki nangis sapa ingsun olehku nangis lil balwa krana musibah allati ya bala lil balwa krana musibah allati ya bala nazalat kang menimpa apa al balwa nazalat kang menimpa apa al balwa walakin nilan tetapi teman setuhune ingsun iku ata'allamu rasulullah sapa ingsun limazlumin krana wong kang den zalimi ya innu kang merintih sapa mazlum ya innu kang merintih sapa mazlum fala asma'u nuli ora mendengar sapa ingsun fala asma'u mongko ora mendengar sapa ingsun aninahu ing rintiane mazlum aninahu ing rintiane mazlum wa ma'ahadalan sartane iki-iki krungu wa ma'ahadalan sartane iki-iki krungu fala in dhahaba mongko lamun lunga utawa ilang apa sam'i pendengar ingsun fala in dhahaba mongko lamun ilang apa sam'i pendengar ingsun fama dhahaba mongko ora hilang apa basori peninggal ingsun. Fama dhahaba mongko ora hilang apa basori peninggal ingsun. Nadu fin nasi. Nadu padha ngundang sapa sira kabeh.
nyeluk sapa sira kabeh finnas ing dalem menungso. Mengumumkan di tengah-tengah manusia alla yalbasa sauban ahmara illa mazlumun. Alla yalbasa ing yen ta ora memakai sauban ing pakaian sifate pakaian ahmara kang merah sapa illa mazlumun kejaba wong kang den zalimi. Faqabilu mongko padha nampa sapa rakyat wa hakamalan memutus uda mutusi sapa muluk wa hakamalan mutusi sapa muluk bainahum ing dalam tengah-tengah masyarakat oleh mutusi bil adli kelawan adil kama kana yahkumu qabla ayyafqada kama kana kaya oleh ana sapa raja iku yahkumu menghukumi sapa raja qabla ayyafqada ing dalam sadurunge yen to ilang apa sam'uhu pendengarane raja. Pasya mongko urip sapa muluk ahadu muluk ale urip mahbuban hale kang den senengi. Wa matalan sida sapa raja mati sapa raja mahbuban hale kang den senengi. Wa dzalika ate mengkono kang kasebut iku jazaul adilina piwalese pira-pira wong kang berbuat adil. Piwalese pira-pira wong kang berbuat adil. Jadi di Cina ini ada raja yang adil. Namun kemudian kehilangan pendengarannya. Ojo-ojo kupinge kuwi dadi budhek. Ya, tafaqqada sam'i. Pendengarannya telingane iku dadi budhek. Wah, akhirnya nangis raja ini. Nangis luar biasa. Raja ini nangis luar biasa. Kemudian orang-orang dekatnya julasa itu berarti orang-orang yang sering duduk bersama dengan raja iku ngomong. Empun to raja sudah yang sabar. Dan yang sudah sebetulnya sang raja Anda itu tidak pernah yang namanya memperdulikan musibah, memperdulikan bala, memperdulikan penyakit. Anda sebetulnya tegar raja. Akhirnya raja ki ngomong, saya itu menangis tidak karena penyakit ini. Saya itu menangis bukan karena hilangnya pendengaran saya ini, tidak. Tapi lebih dari itu. Saya menangis itu nanti orang-orang yang dizalimi merintih, menangis, menyampaikan kepada saya, telinga saya itu sudah tidak mendengar lagi. Hebat kan? Jadi nangisnya itu bukan karena budek wis ora krungu, bukan. Tapi tangisannya itu karena orang-orang yang dizalimi menyampaikan kepada rajanya, merintih kesakitan, kelaparan karena kebijakan yang tidak adil. Iki rojo terus ora krungu. Lah penyebab saya nangis itu adalah itu, bukan masalah hilangnya pendengaran. Itu di daerah Cina dalam kitab As-Samir Al-Muhadzib ala Fikri. Begitu pula ya, tadi disampaikan hal yang demikian itu sangat penting sekali. Jadi berbuat adil, wadzalika jazaul adilina. Berbuat adil pada diri kita sendiri. Adil ya, adil ning mripate, adil ning tangane anggota jawarih kita ini harus adil. Adil pula ning lingkungane, harus yang adil kita. Adil pula tetangga kita. Adil pula itu adil harus semuanya. Berbuat adil seadil-adilnya, tidak boleh sampai timpang, itu tidak boleh. Makanya pernah Kingko disebutkan nalikane ana kuwi
Orang ini biasa berbuat semena-mena. Masyhur orang ini sebagai pencuri. Orang ini masyhur rajulun sarikun zalimun. Orang ini sebagai pencuri, zalim, sudah luar biasa pokoknya. Nah, suatu saat orang ini mendekat, merapat, mirengke mendengarkan Rasulullah sedang menyampaikan sabda. Orang ini mendengar, merapat, Rasulullah menyampaikan sabda. Lalu ning kono Kanjeng Nabi pas menyampaikan, orang yang mau menahan sesuatu yang diharamkan, orang yang mau menahan dirinya ingin meraih sesuatu yang diharamkan, kemudian ia mampu menahan, taroka, meninggalkan, padahal nafsunya kepingin luar biasa, tapi kemudian dia meninggalkan, abdalahu Allahu khairan atau awwadhahu Allahu halalan khairan. Orang yang mau menahan dirinya melakukan sesuatu yang dosa karena Allah, ini ditahan, maka akan diganti oleh Allah sesuatu halal yang lebih baik. Akan diganti barang haram itu menjadi halal. Awwadhahu Allahu halalan. Sahabat ini, orang maling ini tadi mendengar, masuk iki. Dawuh Kanjeng Nabi didengarkan, dirasake. Terus malam-malam dalu-dalu keluar dari masjid. Orang ini keluar dari masjid, metu, wetengi ngelih, perutnya lapar. Lu maling, wetengi ngelih, instingnya langsung jalan. Jadi dia sudah mendengar sabda Rasulullah, man taraka haraman lillahi abdalallahu halalan. Gelem ninggalke haram krana Allah, barang haram iku kumah dadi halal. Tapi maling iki metu saka masjid, keluar dari masjid dalam keadaan perutnya lapar. Lho nek insting maling itu hebat. Karo mlaku ndingkluk, karo mlaku koyoke ora nyawang-nyawang, dia tahu insting, oh iku omah rada buka sithik pintune. Rumah itu terbuka sedikit pintunya. Ya mlaku wong akeh. Ndak kelihatan kalau dia itu mengawasi. Lapas melihat ke arah pintu rumah yang terbuka sedikit itu tadi. Oh, insting maling. Matanya tajam, iku mripate maling ini melihat di dalam rumah itu ada aneka macam makanan dan buah-buahan ning meja. Jadi ngintik sediluk, melihat sedikit dari arah sela-sela pintu yang terbuka, maling ini bisa melihat di meja itu tertata makanan dan minuman. Posisi perutnya ngelih. Maling iki pas temenan. Seharusnya saya bisa mengambil itu tadi. Perut lapar seperti ini, makanan tertata seperti yang saya lihat, pintu tidak terkunci. Tiba-tiba maling ini kemudian mendengarkan lagi rekaman hatinya, yaitu berupa sabda Rasulullah. Mau meninggalkan barang yang haram karena Allah, barang haram itu satu waktu nanti akan menjadi halal miliknya. Maling itu rasido. Nggak jadi. Tapi isih bingung ning kene iki mau. Sido ora sido. Selang dia melangkah 3 atau 5 langkah kakinya lagi, daknane digoda karo setan. Digoda oleh setan, kemudian dia masuk ke rumah itu tadi. Dan melihat ono wong wedok, ada wanita yang tidur dalam keadaan pulas, wong wedok ki ayu. Rumah tadi akhirnya dia masuki, tapi sudah bukan niatan yang awal tadi, ingin mencuri makanan. Tapi yang kedua ini dia cara bahasanya ku disamber, fa khotofahu syaitanu, nyamber, menguasai sapa setan ing birahinya. Dikuasai, akhirnya dia masuk ke rumah orang itu tadi dan membuka. Setelah membuka,
dilihat ditemukan ana wong wedok wayu turu dalam keadaan bulas. Sudah mau mendekat kelingan meneh karo dawuh Kanjeng Nabi. Orang yang mau meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka sesuatu yang haram itu akan diberikan kepada dirinya sudah statusnya dalam keadaan halal. Wong iki mikir, akhirnya wong iki melayu metu saka omahku mau dek balik di masjid. Sudah dalam keadaan pagi. Dia kemudian mengikuti sholat jamaah bersama Rasulullah. Sholat subuh bersama Rasulullah. Sebelum dikomati sholat itu, dia melihat ada seseorang yang di pojokan sedang membaca Al-Quran. Ning kono kuwi mau ada seseorang yang di pojokan sedang membaca Al-Quran. Isinya ayat Al-Quran koyo ngandani, seperti menasehati dirinya. Ini orang membaca Al-Quran kok seperti menasehati saya. Nah, karo rungokke wae, karo ngantuk. Malam sudah begadang wis karo ngantuk. Belum tidur sudah dikomati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, akhirnya sholat. Setelah selesai sholat, wetenge sing ngelih, di pikirannya masih terbayang kelakuane dekne sing bengi mau. Weruh panganan terjejer, masuk rumah tanpa izin, melbu ndelok wong wedok agi turu sendirian akan diperkosa oleh dirinya, tapi semuanya tidak jadi dilakukan gara-gara apa? Ingat dawuh Kanjeng Nabi. Selesai Rasulullah sholat jamaah, tiba-tiba ana wong wedok. Wong wedok iki langsung menemui Rasulullah. Jadi Rasulullah iku ora ana istilahnya memakai apa? Pintu pertama, pintu kedua ndak ada. Ndak seperti pejabat-pejabat. Pejabat kan harus izin. Mana surat yang Anda bawa kalau Anda dipanggil oleh presiden? Kalau Anda dipanggil oleh lurah pondok, mana suratnya? Lurah pondok saiki wis nggawa pintu pertama, pintu kedua Anda bisa langsung ketemu apa meneng presiden. Ya Rasulullah ndak pakai pintu pertama itu kedua. Ini ibu-ibu muda ini langsung menemui Kanjeng Nabi, matur karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, kula niku ngimpi omah kula niku dilebeti kali tiyang. Setelah dimasuki oleh orang, kemudian orang itu seolah-olah akan memerkosa saya, wahai Rasulullah. Saya takut sekali Rasulullah. Rasulullah mendengar seperti ini, maling sing mau tes jamaah subuh karo Kanjeng Nabi, kuwi sing pojokan, maling kuwi kaget. Wanita itu yang tadi malam saya masuki rumahnya. Juga tiba-tiba lapor kepada Rasulullah. Apa tahu kalau saya masuk rumahnya? Ning atine maling iku sedang berbisik seperti itu loh. Tangane Kanjeng Nabi melambe-lambe. Memanggil. Wah, takutnya luar biasa. Memerah wajahnya orang ini tadi. Kayaknya lengak-lengok. Kanjeng Nabi memanggil saya apa orang yang di belakang saya. Lengak-lengok ngene kayaknya. Etok-etok koyo apa? Padahal hatinya sudah tahu kalau yang dipanggil adalah dirinya. Akhirnya berdiri mendekat ke arah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan, kamu jomblo, tidak punya istri? Nggih Kanjeng Nabi, saya sendiri tidak punya istri. Ini ada tamu datang kepada saya, dia ditinggal suaminya beberapa bulan yang lalu, iddahnya sudah selesai. Dia menginginkan supaya hidupnya tenang, tidak terus-menerus dihantui ketakutan, menginginkan mencari suami. Maukah Anda menjadi suaminya wanita ini? Wanita ini ditanya oleh Rasulullah, maukah kamu menjadi suaminya, menjadi istrinya laki-laki ini? Wih, langsung wah, langsung gelem. Kanjeng Nabi mengiklankan kepada sahabat-sahabat yang kaya, wahai sahabat yang kaya, tolong orang ini diberi uang, diberi harta supaya menjadi mahar bagi wanita ini tadi. Kumpulke. Akhirnya orang ini matur ning Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, sebetulnya saya itu pencuri Rasulullah. Satu saat saya mengikuti apa yang engkau sabdakan.
Orang yang mau meninggalkan sesuatu yang dilarang karena Allah, maka sesuatu yang dilarang itu akan menjadi miliknya dalam keadaan halal. Sabda panjenengan itu terus terngiang. Tapi waktu saya keluar dari masjid, saya mendapati perut saya itu lapar luar biasa. Insting pencuri, insting saya sebagai pencuri keluar. Mata ini kemudian melirik rono ini, melihat atas ke bawah. Saya menemukan ada rumah yang terbuka sedikit. Saya melihat di meja tertanam makanan yang sangat enak-enak sekali. Namun saya tahan, enggak. Saya ingat kepada sabdamu, tidak mau saya mencuri. Tahan saya. Tapi kemudian saya dikuasai setan, saya masuk ke rumah situ, saya melihat wanita. Wanita itu adalah wanita tadi itu Rasulullah. Wanita itu adalah wanita yang tadi sowan kepada panjenengan dan sekarang sudah menjadi istri. Semuanya itu saya tinggalkan. Saya tidak makan itu. Saya kemudian merasa berdosa masuk rumah tanpa izin. Saya kemudian tidak jadi memerkosa wanita itu tadi demi Allah Subhanahu wa taala. Betul sabda engkau wahai Rasulullah, semuanya itu menjadi milik saya dalam keadaan sudah halal. Makanan itu menjadi milik saya dalam keadaan halal. Rumah itu menjadi milik saya dalam keadaan halal. Wanita itu menjadi milik saya dalam keadaan halal. Jadi waktu kalau mau kita harus seperti itu. Ninggalke perkara iku aja krana izin. Saya malu dilihat orang banyak melakukan hal yang dosa, ya ndak dapat pahala. Dia sudah gugur, tidak mendapatkan dosa, tapi tidak mendapatkan pahala. Syarat ya dalam usul fikih agar kamu meninggalkan dosa itu berhasil sekaligus mendapatkan pahala, harus ada niatan karena Allah Subhanahu wa taala. Apa orang puasa kamu? Malu, seluruh lingkungan saya semuanya puasa, maka saya ikut puasa. Maka apa kamu tidak mencuri? Malu, saya nanti kalau ketahuan mencuri bagaimana bapak saya, bagaimana ibu saya. Ini sudah tidak mendapatkan dosa, dia tidak mencuri, tapi tidak mendapatkan pahala karena meninggalkan itu bukan karena Allah. Tapi kalau ditanya mengapa enggak ada mencuri, saya takut kepada Allah karena mencuri itu larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu kamu sudah terhindar dari dosa mencuri, sekaligus kamu mendapatkan pahala karena meninggalkan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Dan nak ninggalke manhiyat, sesuatu yang dilarang itu harus diniati karena Allah. Harus diniati karena Allah. Kalau kamu karena takut masyarakat, kamu karena malu terhadap adat budaya, itu tidak mendapatkan pahala. Meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan apa? Pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Sinun lagi Cina. Wa balagholan nyampe sampai sapa Umar ibnu Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Anna ibnan teman setuhune anak lanang, sifate ibnan lau keduwene Umar bin Abdul Aziz. Iku istara membeli sapa ibnan. Iku istara tuku sapa ibnan, membeli sapa ibnan. Membeli fason ing motone ali-ali. Fason ing motone ali-ali. Awit wingi bahas moto ali-ali. Tuku moto ali-ali ki bi alfi dirhamin, dengan harga 1000 dirham. Boleh mahal ini 1000 dirham. 1000 dirham mahal. Dirham itu mata uang yang terbuat dari apa? Emas atau perak. Kalau dirham itu mahal. Kalau emas itu 1 gram, emas murni sekarang 1 gram regane piro? Berapa sekarang? Sekitar 800-an ya Mas murni. Itu larang itu 1000 dirham itu berarti bisa sampai 1 miliar ki 1000 dirham. Di alfi dirhamin. Regane 1 miliar. Ya mungkin kemarin saja kita tahu ada batu yang harganya sampai 2 miliar. Tuh iki anake Umar bin Abdul Aziz, anak lanange tuku ali-ali. Tuku apa? Motone ali-ali regane 1000 dirham.
Umar bin Abdul Aziz tahu anaknya seperti itu. Fakataba ilaihi abuhu. Fakataba nulis surat ilaihi maring anak lanange sapa abuhu bapak ibnan. Sapa abuhu bapak ibnan. Setelah itu kemudian Umar bin Abdul Aziz nulis surat kepada anaknya. Ngomong Umar bin Abdul Aziz. Balaghani annaka ishtaraita fassan bi alfi dirham. Balagha sudah sampai. Balagha wis tumekani ing ingsun apa annaka temen setuhune sira. Iku ishtaraita membeli sapa sira fassan ing motone ali-ali. Sira tuku moto ali-ali ku mau bi alfi dirhamin kelawan rega 1000 dirham. Saya mendengar kalau kamu telah membeli cincin, membeli motone ali-ali dengan harga 1000 dirham. Faiza ataka kitabi hadza faiza ataka mongko ing dalam nalikane atawis teko. Faiza ata mongko ing dalam nalikane wis teko ka ing sira apa kitabi suratku iki. Hadza ya iki kitabi fabi al khatam wa asbi al fabatlib. Fabi mongko adola sapa sira. Fabi mongko adola sapa sira jualah al khatama ing ali-ali kuwi mau. Wa asbik lan marekno sapa sira. Wa asbik lan ngenyangkan. Kamu harus mengenyangkan wa asbik alfabatnin ing 1000 weteng. Wa asbik lan ngenyangke sapa sira kamu mengenyangkan alfabatnin ing 1000 weteng. Kalau suratku sudah datang kepadamu dan dibaca oleh kamu, juallah cincin itu. Dan kamu wajib mengenyangkan 1000 perut dari umatmu, 1000 perut dari masyarakatmu, 1000 perut dari rakyatmu. Tegas sapa Umar bin Abdul Aziz. Karo anaknya ngono kuwi mau. Cinta iman kepada anak itu bukan berarti dimbarke. Dimbarke dijarke ora kon ngaji. Orang kon sholat, minta apa langsung diberikan, minta pulsa diberikan, minta apapun diberikan, bukan seperti itu. Tapi orang tua yang betul-betul tahu masa depan anak, itu wong tua sing ketat dalam pendidikan. Kayak Umar bin Abdul Aziz langsung tegas. Enang dolen ali-alimu sakwise didol ali-alimu takzirannya kamu harus mengenyangkan 1000 perut yang dalam keadaan lapar. Umpamane teguas kaya niki mau. Wattahid khataman lan atuku sapa sira khataman ing ali-ali moto ali-ali min dirhamaini saking 2 dirham. Kamu enggak apa-apa pakai cincin, tapi cukup yang harganya 2 dirham. Wa ja'alan dadekna sapa sira fasahu ing motone ali-ali. Sira dadekke hadidan ing wesi, sifate wesi sinian kang bangsa Cina. Waktu lan nulisi sapa sira ali ngatasi moto ali-ali, sira nulisi rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Rahimam muga-muga paring welas asih sapa Allah Gusti Allah imra'an ing awak-awakan. Sifati imra'an arafa kang ngerti sapa imra'an ngerti qadra nafsihi ing pangkate ing kedudukan awak dhewe man utawa imra'an. Arafa kang ngerti sapa imra'an qadra nafsihi ing pangkate ing kedudukane awak dhewe imra'an. Imro'an ini termasuk lafal yang antik. Sebetulnya pengertian i'rab itu kan rubah-rubahnya akhir suatu kalimat. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Tapi khusus lafal imro'an itu yang rubah tidak hanya huruf akhirnya. Huruf akhirnya apa itu imro'an? Hamzah, alif. Hamzah itu tadi akan diikuti oleh roknya. Itu antiki. Ja'a imro'un apa imru'un? Ja'a imru'un.
Ra'aitu imra'an, marartu biimri'in. Jadi roknya itu mengikuti tabik kepada huruf akhirnya. Itu penting kamu tahu. Di ono lafal sing antik. Jadi sing rubah iku ragur huruf akhirnya tok meskipun i'rab. Makanya ning kene rahimallahu imra'an. Roknya ikut dibaca fathah karena hamzahnya fathah. Tapi ketika hamzahnya kasrah marartu bimri'in. Contohnya kayak ning alfiyah. Kalam yafu illam ru'un illa ali wa hukmuha fil qasdi hukmul awwali. Kalam yafu illam ru'un illa ali. Illam ru'un karena roknya, karena hamzahnya itu rofa, ya rofa, maka roknya mengikuti dibaca dhamma. Kalam yafu illam ru'un illa ali. Jadi roknya itu antik. Wis, ora apa-apa kowe nganggo ali-ali. Ngendikane Umar bin Abdul Aziz. Kamu ndak apa-apa pakai ali-ali tapi cukup seharga 2 dirham. Dan ditulis pada mata ali-alimu tadi dari bahan besi Cina. Dan di situ ditulis rahimallahu imra'an arafa qadra nafsih. Semoga Allah memberikan rahmat kepada seorang hamba yang tahu kapasitasnya, sing ngerti, sing bisa bercermin. Wong dudu orang ngerti, ora paham karo hukum agama, ngomongke hukum agama. Dalil ora bisa. Wa qulu linnasi qaulan syadida. Atau maca Al-Qur'an, wa qulu, kalian semua harus berkata. Wa qulu linnasi, pada manusia, kaulan dengan ucapan syadidan yang benar. Padahal syadidan maknanya apa? Keras. Wa qulu linnasi kaulan sadida, sinnya kecil. Maca Al-Qur'an saja ndak bisa. Tekake ning TV Ban. Makanya cocok delok TV Ban. TV Ban iki kurang ajar. Sapa jenenge? Sing ketune prengas-prengas kuwi mau wonge. Maca Quran aja ndak bisa. Wa qulu linnasi kaulan sadida, sinnya sin kecil. Terjemahannya bisa. Berbicaralah kepada manusia dengan perkataan yang jujur. Ning maca Al-Qur'an ora bisa ngono kok dadekke ulama. Makanya bener Umar bin Abdul Aziz, rahimallahu imra'an arafa qadra nafsih. Allah akan merahmati orang yang tahu kapasitasnya. Orang ngerti agama kok ngomong agama, apa mending sinur sapa kowe jenenge? Ngono kuwi mau bahaya. Jangan sampai tertarik kita warga pesantren. Ora patek ngerti agama ngono iki bahaya. Dzal fa'adzal, tersesat dan menyesatkan. Lho iku tapi dekne ini diangkat-angkat karo media. Media iku makane cok ora kena dicekel. Ben supayane payu, supayane laku, diangkat oleh media. TV Ban nekake, jajarke karo Abdus Somad, Ustadz Abdus Somad, jajarke. Seperti itu bahayanya kita. Makanya aja sampai kamu tertipu. Jangan sampai tertipu, sangat berbahaya. Lah ini ditulis dalam kitab Ar-Risalatul Qusyairiyah. Risalah Qusyairiyah. Umar bin Abdul Aziz, ini sedikit ya kamu harus tahu. Umar bin Abdul Aziz itu khamisu khulafa'ir rasyidin. Ada yang mengatakan khulafa'ur rasyidin yang nomor 5 itu siapa? Umar bin Abdul Aziz. Muncul Umar bin Abdul Aziz ini punya sejarah yang panjang. Makanya bocah wadon kudu ngerti. Jadi dulu pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar, khalifah keberapa Sayyidina Umar? Khalifah kedua. Iku Sayyidina Umar berkeliling ke pasar-pasar dan ke tengah-tengah masyarakat menyampaikan, tidak boleh menjual susu kambing, susu sapi, susu unta di mana kemudian airnya itu dicampur mukhallat, dicampur dengan air. Sayyidina Umar kampanye ke sana-sana. Jadi nek pemimpin yang
Hebat itu sing dikampanyena masalah yang seperti itu. Wahai masyarakatku semuanya tidak boleh menjual air susu dicampur dengan air. Harus yang murni, khalisan, sa'igan, lisyaribin. Jelas? Susu murni, ini susu unta, ini susu sapi, ini susu kambing. Tidak boleh dicampur. Terus Sayyidina Umar keliling bersama dengan pendereknya. Sampai suatu saat Sayyidina Umar itu kesel sayah. Wis dalu ternyata. Sayyidina Umar itu nak kerja untuk negara, tidak pernah kenal jam. Karena khidmah. Kalau kerja untuk negara, Sayyidina Umar tidak pernah kenal jam. Jam piro, tidak. Tahu-tahu udah malam. Sayyidina Umar istirahat sayah sendean ning salah satu emperan rumah warganya. Sendean Sayyidina Umar. Sedang lendean santai-santai, Sayyidina Umar mendengar ono bincang-bincang antarane ibu lan anake. Dalu kuwi mau loro apa jam setengah loro. Bincang-bincang Sayyidina Umar mendengarkan dengan seksama. Kemudian tambah genah. Ibune ngomong, "Duk, sawise ontone kuwi mbok peres susune saiki dicampur supaya tambah akeh timbangane. Kalau ndak dicampur kita ndak cukup untuk makan besok. Karena kebetulan hari ini, malam ini unta kita hanya mengeluarkan air susu sedikit." Mbok ini ngomong kaya ngono. "Wis Duk, cepet nang dicampur." Anake ngomong, "Mboten wantun kula, Bu. Mboten wantun. Mboten wantun kok kula sampai nyampur air susu ini dicampur dengan air biasa. Sebab apa? Khalifah Amirul Mukminina Sayyidina Umar bin Khattab telah menyampaikan kita sebagai warga harus patuh, tidak boleh menyampur air susu dengan air biasa." Mbok ini ngomong, "Wis to, Nduk." Umar bin Attab khalifah itu tidak dengar suara kita. Tidak tahu kalau kita itu nyampur air susu itu dengan air biasa. Wis to campur-campur. Mbok ini ngomong ngono. Anake jawabi, "Ya Ummi, wahai ibuku, meskipun Umar tidak tahu, tapi Rabbu Umar, pangerane Umar, Tuhannya Umar tidak pernah tidur dan tidak pernah tuli." Anake ngomong ngono. "Mbok, Bu, nggih, khalifah niku mboten ngertos. Khalifah niku dalu niki saged sampun sari. Tapi Tuhannya khalifah, Rabbu Umar, tidak pernah tidur dan selalu mengawasi diri kita." Sayyidina Umar kaget. Ono gadis, ono cawedok kok kaya ngene iki oleh nyekeli hukum. Sayyidina Umar, Masya Allah, meneteskan air mata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berkata kepada pendereknya ini, pengawalnya, "Rumah itu kamu beri tanda." Akhirnya penderek Sayyidina Umar memberi tanda. Dikasih tanda oleh pengawalnya ini, lalu Sayyidina Umar kundur pulang ke rumah. Putranya Sayyidina Umar takoni, "Abdullah, kamu sudah beristri belum?" "Sampun, Bah, li zaujatun, kula sampun gadah." Takoni meneng, "Adike Abdullah, kamu sudah punya istri belum?" "Kula sampun gadah, Pak, sampun gadah istri." "Adike meneng, kowe wis duwe bojo urung?" "Dereng, Bah, kula dereng kagungan bojo." "Kowe gelem ora tak bojoke karo wong wedok? Umpamane aku pantes meh tak rabi aku. Tapi karena saya punya anak yang sudah waktunya untuk menikah, kamu saya nikahkan. Ini wanita yang luar biasa. 1.000 sampai 7.000 belum tentu ditemukan wanita yang seperti ini." Waire nggih kula nderek jenengan, Pak. Waire Sayyidina Umar melamar langsung ke rumah yang sudah ditandai tadi, ngomong, "Bu, sampean masih punya suami?" "Mboten gadah khalifah, saya sendirian." "Pripun khalifah?" "Ini anak saya ingin melamar putri Anda. Kalau Anda boleh." Ibunya sempat luar biasa. Walah, dalam keadaan kondisi kesulitan seperti itu, kok malah anak wedok dilamar sapa? Dilamar anake presiden. Bangganya luar biasa. Watine sempat luar biasa. "Nggih khalifah, pareng khalifah, monggo pareng khalifah."
dinikah sama putranya Sayyidina Umar. Dari ini pernikahan anaknya Sayyidina Umar dan wanita ini, generasi kelima menurunkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sebab apa? Punya ibu, punya jiddah, punya eyang sing afifah, menjaga dari barang haram. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini jidnya ya sampai kelima itu adalah tadi wanita yang mau berhati-hati menjaga haram, tetep derek dawe Gusti Allah diganti budak wong biasa oleh anake raja. Budak wong biasa wong fakir punya keturunan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi ngono kuwi ya cah wedok. Hati-hati temenan. Ojo gampang glendeng-glendengan, ojo gampang ngomong ke wong. Kabeh dituwata kabeh. Niat krana derek dawe Gusti Allah akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Koyok sapa? Koyok Umar bin Abdul Aziz. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin.